Halo, apa kabar para mahasiswa mata kuliah perencanaan pembangunan? Video ini saya buat untuk menjelaskan ke teman-teman soal dan juga bagaimana terkait ujian tengah semester kalian. Bahwa teman-teman akan mengerjakan beberapa soal yang saya berikan dan kemudian ketentuannya akan dikirim kepada teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana pengerjaan soal ujian tengah semester perencanaan pembangunan ini. Baik teman-teman, yang pertama teman-teman dituntut untuk bisa menjelaskan dan menganalisis terkait dengan unsur-unsur utama perencanaan pembangunan. Pada pekerjaan ini, pada soal ini, teman-teman harus mengambil sebuah isu pembangunan. Jadi pilihlah satu isu pembangunan, kemudian teman-teman akan menganalisisnya gitu ya. Menganalisisnya melalui apa? Melalui ruang lingkup perencanaan pembangunan ini, mulai dari analisis situasi, penetapan tujuan, pemilihan strategi, alokasi sumber daya dan pengawasan dan evaluasi. Nah, oleh karena itu, setelah teman-teman mengambil suatu isu pembangunan, maka teman-teman diminta untuk membuat analisis situasi terkait isu pembangunan tersebut. Jadi, pada tahapan ini, teman-teman harus mampu untuk menggambarkan latar belakang situasi terkait isu yang teman-teman angkat. Jadi pada tahapan analisis situasi, teman-teman dituntut untuk bisa menggambarkan latar belakang situasi terkait isu yang teman-teman angkat. Pada tahapan yang kedua, teman-teman diminta untuk membuat penetapan tujuan gitu. Jadi teman-teman diminta untuk menetapkan apa tujuan dari isu yang teman-teman ambil. Jadi pada tahapan ini, tetapkanlah tujuan apa yang ingin dicapai dari isu pembangunan yang sudah teman-teman angkat gitu. Jadi tentukanlah tujuan jangka pendeknya dan tujuan jangka panjangnya dari isu pembangunan yang telah teman-teman ambil. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk membuat analisis terkait pemilihan strategis terkait isu pembangunan tersebut. Jadi, pada tahapan ini, teman-teman diminta untuk memunculkan strategi-strategi apa yang dapat dilakukan guna untuk menjawab isu teman-teman gitu. Jadi sudah dipilih isu, sudah dibuatkan analisis isu dan juga sudah ditetapkan tujuan dari isu pembangunan itu, maka strategi-strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pada isu pembangunan tersebut. Jadi teman-teman diminta untuk menetapkan beberapa strategi gitu. Setelah itu teman-teman pilihlah satu strategi terbaik atau satu strategi yang dapat dilakukan guna untuk menjawab atau digunakan dalam isu yang telah teman-teman ambil sebelumnya gitu. Jadi pada tahapan analisis terkait strategi adalah teman-teman dituntut untuk memunculkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan guna pencapaian tujuan. Kemudian teman-teman pilihlah satu strategi terbaik yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah teman-teman tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman dituntut untuk mampu menganalisis alokasi sumber daya apa saja yang digunakan di dalam isu pembangunan yang telah teman-teman ambil. Jadi pada tahapan ini, teman-teman dituntut untuk mampu menganalisa bagaimana pengalokasian sumber daya apa saja yang diperlukan. Guna apa? Guna untuk melakukan pembangunan tersebut dan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah teman-teman ambil pada isu teman-teman, isu pembangunan teman-teman. Yang terakhir adalah teman-teman dituntut juga untuk mampu menganalisa pengawasan dan evaluasi apa yang cocok terkait isu pembangunan tersebut. Jadi pada tahapan ini, teman-teman diminta untuk menganalisa jenis pengawasan dan evaluasi apa yang dapat digunakan
terkait isu pembangunan yang telah teman-teman ambil, dan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tersebut akan dilakukan. Gitu ya. Lagi-lagi terhadap apa? Terhadap isu yang telah teman-teman ambil gitu. Nah, ini telah kita pelajari dalam pertemuan ketiga kita sebelum UTS ini. Saya berharap teman-teman sudah mampu dan masih mengingat apa saja yang kita bahas, dan itu menjadi bekal teman-teman untuk mengerjakan UTS pada kesempatan kali ini. Rasanya terlalu sedikit jika satu soal gitu ya. Saya tambahin bonus bahwa teman-teman juga dituntut kemudian untuk menentukan gitu ya ruang lingkup perencanaan pembangunan. Kemudian daripada itu, teman-teman, dari analisis isu pembangunan pada perintah yang pertama, kemudian pada perintah kedua ini, teman-teman dituntut lagi nih untuk menentukan dan menganalisa isu pembangunan yang telah dibahas sebelumnya itu masuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan apa saja gitu ya. Jadi digunakan kata apa saja karena bisa saja isu yang teman-teman ambil pada isu pembangunan itu dia bahkan mencakup seluruh seluruh ruang lingkup perencanaan pembangunan. Jadi misalkan teman-teman mengambil isu tentang pembangunan jembatan gitu. Pembangunan jembatan dia meliputi apa saja? Tentu dia meliputi perencanaan fisik jembatan itu, perencanaan ekonomi misalkan untuk membantu laju pertumbuhan perekonomian gitu ya, distribusi barang segala macam jembatan membantu akan hal itu. Kemudian perencanaan sosial bagaimana keterhubungan antara masyarakat yang dipisahkan misalkan oleh sungai yang sangat lebar kemudian dibantu dihubungkan oleh jembatan itu. Kemudian perencanaan lingkungan apalagi, perencanaan tata ruang berhubungan dengan di mana ini jembatan itu dibangun dan perencanaan transportasi misalkan dengan jembatan itu kemudian laju transportasi dapat berkembang dengan sangat pesat dan juga sangat lancar gitu. Jadi analisa tentukan dia mencakup ruang lingkup perencanaan pembangunan apa saja dan analisa teman-teman harus dijawab atau dijawabkan dalam setiap ruang lingkup yang teman-teman ambil. Jadi masuk dalam perencanaan fisik. Kenapa masuk dalam perencanaan fisik sampai pada perencanaan transportasi? Kenapa demikian? Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih 2, 3 atau teman-teman bahkan bisa pilih semua yang menurut analisa teman-teman pembangunan yang diangkat oleh teman-teman dalam isu tersebut mencakup seluruh ruang lingkup perencanaan pembangunan yang dimaksud. Oke, jadi ini juga telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum UTS. Saya berharap besar teman-teman masih mengingat dan masih memahami untuk membantu teman-teman dalam proses mengerjakan ujian ini. Demikian teman-teman soal dari ujian UTS kita pada mata kuliah perencanaan pembangunan terkait dengan bagaimana skema penulisan dan juga skema pengumpulan tugas akan dikirimkan kepada teman-teman semua. Video ini semata-mata untuk membantu teman-teman terkait pemahaman teman-teman dalam mengerjakan ujian tengah semester perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah dimaksud. Terima kasih dan sampai jumpa mungkin di mata kuliah selanjutnya.